good day and good anything. It's depend with your schedule right now, okay? And now we will continue our lesson. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita itu masih tentang adjektif. Nah, kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah mempelajari yang namanya apa itu adjektif. Kemudian kita sudah mempelajari yang namanya types of adjective. Dan kita juga sudah mempelajari yang namanya function of adjective, position, and adjective. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir tentang adjective. Nah, apa itu? Yaitu forms of adjective atau bentuk dari adjective. Nah, kata sifat dari kelompok determiners itu tidak mengalami perubahan bentuk dalam pemakaiannya, ya kan? Masih ingat kan? Nah, namun dalam kelompok descriptive adjective mempunyai bentuk khusus dalam tingkat perbandingan yang dikenallah dia dengan istilah degrees of comparison. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tingkat perbandingan atau yang dikenal dengan degrees of comparison. Sekarang perhatikan ya, ini dia. Nah, jika kita ingin membandingkan keadaan sesuatu dengan yang lain, maka akan kita jumpai adanya 3 tingkatan yang berbeda. Nah, sekarang coba perhatikanlah keadaan ketiga orang ini. Yang pertama, Devi gets 8 in English test. Rasmawati gets 9 in English test. And the last is Paskah gets 10. Nah, sekarang jikalau kita membandingkan keadaan ketiga siswa ini, kita akan mendapatkan seperti ini. Devi is clever in English. Rasmawati is cleverer in English than Devi. Dan yang ketiga, Paskah is the cleverest in English among others. Nah, pada kalimat pertama, itu menyatakan keadaan sesuatu dalam tingkat biasa yang seperti apa adanya. Misalnya clever, lazy, beautiful, fast, and interesting, dan yang lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan positive degree atau tingkat biasa. Nah, pada kalimat yang kedua, digunakan jika kita ingin membandingkan keadaan sesuatu dengan yang lain dalam tingkat keadaan yang lebih. Nah, di sini tadi Bapak buat contohnya, Rasmawati is clever in English than Devi. Nah, pada tingkat lebih, adjektifnya harus ditambahi kata er dan selalu diikuti kata than setelah kata sifatnya. Nah, inilah yang disebut dengan comparative degree atau tingkat lebih. Nah, ini sudah berbeda ya. Kalau tadi dia pada kalimat pertama, itu dia adalah kalimat yang apa adanya. Misalnya tadi kan clever. Nah, pada kalimat nomor 2, di sini dia clever berubah menjadi cleverer dan diikuti oleh kata than setelah adjektifnya. Nah, pada kalimat yang ketiga digunakan jika kita ingin membandingkan keadaan sesuatu dengan yang lain dalam tingkat paling bila dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, di sini tadi Bapak buat contohnya adalah Paskah is the cleverest in English among others. Nah, tingkat paling itu adjektifnya harus ditambahi kata s dan selalu didahului oleh kata sandang de di depan adjektifnya. Nah, inilah yang disebut dengan superlative degree atau tingkat paling. Nah, tadi kan sudah Bapak buat contoh pertama. Jika kita buat ke dalam bahasa Indonesia, Devi is clever in English. Devi pandai di dalam bahasa Inggris. Pandai bahasa Inggris daripada Devi. Nah, pada kalimat yang ketiga, ini adalah kalimat yang menyatakan paling lagi. Nah, maka akan kita dapatkan artinya Paskah is the cleverest in English among others, atau bahasa Indonesianya, Paskah adalah yang terpintar di dalam bahasa Inggris daripada yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan degrees of comparison atau tingkat perbandingan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam formation of comparison
atau pembentukan tingkat perbandingan. Nah, yang pertama itu ada comparative degree atau tingkat lebih. Kalau positive degree tidak usah kita bahas ya. Namanya juga sudah positive degree, artinya kata sifat yang biasa dalam perbandingan. Nanti kalian cari contohnya. Sekarang kita masuk ke dalam comparative degree atau tingkat lebih. Adjektif yang pendek yang terdiri dari satu atau dua suku kata itu dibentuk dengan menambahkan akhiran R terhadap adjektif tersebut dan diikuti oleh kata dan daripada. Nah, di sini Bapak ada membuat contohnya, coba perhatikan. Nah, contoh yang pertama adalah I am taller than my sister. Nah, di situ kata adjektifnya adalah tall yang ditambahi atau dibubuhi kata er dan diikuti oleh kata than yang menyatakan daripada. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia I am taller than my sister akan itu artinya menjadi saya lebih tinggi daripada kakak saya. Itulah yang dimaksud dengan adjektif yang terdiri dari satu atau dua suku kata. Contoh nomor 2 itu this book is cheaper than this one. Nah, jika kita buat ke dalam bahasa Indonesia, ini artinya adalah buku ini lebih murah dibandingkan yang satu ini. Nah, jadi ini adalah tingkat lebih jika kita memasukkannya ke dalam sebuah perbandingan. Begitu juga dengan contoh yang nomor 3 dan yang lain sebagainya. Nanti contohnya kalian cari lagi yang lainnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adjektif yang panjang. Nah, tadi ada adjektif yang pendek, ini ada adjektif yang panjang. Terdiri dari lebih dari dua suku kata. Dalam tingkat lebih dibentuk dengan menambahkan kata more di depannya dan diikuti oleh kata than. Nah, ini adalah tingkat lebih yang terdiri dari dua suku kata atau lebih. Nah, ini dia ada Bapak buat sedikit contohnya, perhatikan. My fiance is more beautiful than my ex-lover. Nah, jika kita masukkan ini ke dalam bahasa Indonesia, tunangan saya lebih cantik daripada mantan pacar saya. Nah, itu dia. Selanjutnya ini ada contoh nomor 2 sudah Bapak buat. Horse is more fast than an elephant. Kuda itu lebih cepat daripada gajah. Nah, begitulah. Inilah yang dimaksud dengan adjektif dengan dua suku kata atau lebih. Nah, ini kan sudah lebih, sudah dua suku kata. Kalau dia satu suku kata, misalkan younger, kemudian apa lagi? Kemudian ada cheaper, kemudian ada easier. Di sini kan sudah dua suku kata. More beautiful, more fast, more creepy, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan adjektif lebih dari dua suku kata dalam perbandingan. Nah, yang selanjutnya adalah superlative degree atau tingkat paling. Jika positive degree adalah tadi itu tingkat biasa, comparative degree adalah tingkat lebih, kemudian superlative degree adalah tingkat paling. Nah, ini yang paling dari segalanya. Nah, adjektif yang pendek dari satu atau dua suku kata itu dibentuk dengan menambahkan akhiran s terhadap kata sifat tersebut dan didahului oleh kata sandang the. Nah, perhatikan contohnya. I am the youngest person in my family. Di dalam bahasa Indonesia, kita dapat seperti ini. Saya yang paling muda di dalam keluarga saya. Paling berarti yang paling muda dari semuanya, berarti saya. Itu yang dimaksud dengan tingkat paling atau superlative degree. Nah, contoh nomor 2. You are the tallest student in this class. Nah, sorry ya, ini harusnya bukan tallest tetapi tallest. Nah, you are the tallest student in this class. Nah, jika kita buat ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kamu adalah yang tertinggi di dalam kelas ini, yang tertinggi. Maka di atas yang tertinggi tidak ada lagi. Maka kau di sini adalah yang tertinggi. Maka sisanya mungkin sedang atau pendek. Nah, itu dia. Nah, contohnya yang ketiga adalah Jakarta is the biggest city in Indonesia. Nah, jika kita buat ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia. Nah,
arti terbesar di sini, maka tidak ada lagi yang lebih terbesar di Indonesia, mungkin sedang atau kecil. Nah, itu yang dimaksud dalam superlative degree atau tingkat paling. Kemudian ini sama seperti comparative degree atau tingkat lebih. Tadi kan pada comparative degree atau tingkat lebih ada adjektif yang pendek dan ada adjektif yang panjang. Begitu juga dengan superlative degree, ada yang pendek, ada juga yang panjang. Nah, adjektif yang panjang terdiri lebih dari 2 suku kata dalam tingkat paling. Nah, ini dibentuk dengan menambahkan kata most di depannya dan juga didahului oleh kata sandang the. Nah, Bapak sudah membuat contohnya supaya lebih mudah dipahami. Perhatikan. Rolls-Royce is the most expensive car in the world. Nah, jika kita translate ke dalam bahasa Indonesia, Rolls-Royce adalah mobil yang paling mahal di dunia. Nah, dikatakan di sini yang paling mahal, maka di atas yang paling mahal apa? Tidak ada. Maka yang lainnya mungkin sedang atau murah. Nah, itu dia. Contoh lagi, contoh nomor 2. Mr. Thomas is the most handsome teacher in SMA Negeri 1 Raya Kahyan. Nah, jika kita buat ke dalam bahasa Indonesia, Pak Thomas adalah guru yang paling tampan di SMA Negeri 1 Raya Kahyan. Ya, asiknya memang tampan pula ya kan. Nah, itu dia. Di atas paling tidak ada lagi. Begitu juga dengan contoh nomor 3. Daisy is the most diligent student in her class. Nah, Daisy adalah siswa yang paling rajin di kelasnya. Nah, di atas yang paling rajin tidak ada lagi. Nah, paham ya tentang superlative degree. Nah, kita lanjut ya. Kemudian ada dia irregular comparison atau tingkat perbandingan tak beraturan. Nah, ada beberapa kata sifat yang tidak mengikuti pola pembentukan tingkat perbandingan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik dia dalam bentuk comparative degree maupun dalam bentuk superlative degree dan tidak disusun dari bentuk positive degree-nya. Nah, di sini sudah ada Bapak buat contohnya. Contoh ini ada positif good. Nah, kalau biasanya kalau kita ada sebuah adjektif yang positif, misalkan tadi clever. Nah, kalau pada komparatif dia akan berubah menjadi cleverer. Nah, pada superlatif berubah menjadi cleverest. Berbeda dengan yang ini. Contoh ini ada good. Positifnya adalah good, tetapi pada komparatif dia tidak bisa menjadi gooder. Maka dia berubah menjadi better. Nah, pada superlatif kata good tidak bisa berubah menjadi goodest. Dia harus berubah menjadi best. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak beraturan. Nah, contoh lagi seperti ini ada much. Pada positifnya much tidak bisa kita buat dalam komparatifnya itu menjadi mucher. Dia berubah menjadi more. Kemudian pada superlatif kita tidak bisa menambahkan kata es menjadi muches. Tidak bisa. Dia harus berubah menjadi most. Nah, ini adalah beberapa adjektif yang mana tidak mengikuti pola pembentukan tingkat perbandingan. Dia memiliki bentuk yang baru, sama seperti kata kerja ya kan. Masih ingat kan pelajaran kelas 10 contohnya seperti ada bahasa Inggris kata kerjanya sama dengan yang lain. Contohnya cut. Nah, tetapi ada juga bahasa Inggris yang irregular. Ada dia kata kerja yang irregular. Contohnya kemarin ada steal, berubah menjadi stall, verb 2, kemudian berubah menjadi stolen, verb 3. Itulah juga yang dimaksud dengan ini. Paham ya? Nah, kemudian ini ada catatan Bapak berikan. Ini dia, ada comparison of equality atau tingkat perbandingan setara dibentuk dengan pola S positif S. Nah, maksudnya bagaimana? Perhatikan contohnya. Di sini ada Bapak buat contohnya, he is as clever as his father. Nah, ini setara. Maksudnya adalah jika kita ambil dalam bahasa Indonesia, dia pintar setara seperti ayahnya atau sama seperti ayahnya. Itu yang dimaksud dengan bentuk dengan pola S positif S. Nah, maksud dari positif di sini adalah adjektif yang positif. Misalkan kita ganti clever menjadi lazy, maka bisa jadi kita buat he is as lazy as his father. Nah, itu dia. Contoh nomor 2 juga begitu, nomor 3 juga begitu, dan lain sebagainya. Kemudian ada catatan yang kedua yaitu comparative and comparative, yang artinya semakin lama semakin
titik. Nah, di sini contohnya, Dimas getting smarter and smarter. Nah, jika kita ambil dalam bahasa Indonesia, kita akan mendapatkan Dimas semakin lama semakin pintar. Nah, itu yang dimaksud dengan komparatif. Nah, komparatif smarter ini kan diambil dari positif, maka positif dari smarter ini seharusnya smart ya. Nah, itu dia. Begitu juga dengan contoh nomor 2, nomor 3, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada yang ketiga, yaitu the plus komparatif. Semakin titik-titik, semakin titik-titik. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, sudah Bapak buat contohnya. The sooner, the better. Semakin cepat, semakin baik. Nah, itu dia. Contoh ini ada juga Bapak buat contoh nomor 2. The harder I work, the happier I am. Nah, lebih bekerja keras saya, lebih senang saya. Nah, diambil dari komparatif. Nah, komparatif di sini kan adalah better. Nah, atau di sini harder. Harder di sini kan diambil dari kata hard. Nah, deeper di sini diambil dari kata deep. Nah, diambil dari positif deep maksud Bapak. Nah, gampang kan? Kemudian yang keempat itu ada beberapa adjektif dengan 2 suku kata yang mendapat tambahan more dalam tingkat lebih dan tambahan kata most dalam tingkat paling, yakni adjektif yang berakhiran dengan os, is, full, ing, at, ct, nt, and st. Nah, maksudnya bagaimana? Perhatikan contohnya, berapa kata sifat dengan 2 suku kata yang mendapat tambahan more dalam tingkat lebih dan tambahan kata most. Di sini contohnya adalah yang berakhiran os, ada famous, kemudian ada more famous jika kita ingin menyatakannya dalam tingkat lebih, dan juga ada most famous jika kita ingin menyatakannya dalam tingkat paling. Famous artinya terkenal, more famous lebih terkenal, most famous paling terkenal. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima itu ada adjektif atau kata sifat yang mempunyai 2 bentuk dalam tingkat lebih dan juga dalam tingkat paling dengan tambahan kata more atau akhiran r serta tambahan kata most atau akhiran s, yakni adjectives yang berakhiran dengan r, o, and some. Perhatikan contohnya sudah Bapak buat. Nah, ada clever. Nah, jika kita ingin menyatakan bentuk lebih, kita bisa menggunakan clever, kita juga bisa menggunakan more clever. Dia ada 2 cara. Kemudian jika kita ingin menyatakan tingkat paling, kita bisa menggunakan cleverest, dan juga kita bisa menggunakan most clever. Tergantung kalimatnya, 2 suku kata, 1 suku kata, atau bagaimana. Nah, itu dia. Begitu seterusnya. Kita boleh menggunakan. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Materi tentang adjektif telah selesai kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi-materi baru. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi baru, Bapak akan memberikan sedikit tugas menugas supaya mengasah kemampuan kalian. Apakah memang kalian itu sudah paham atau belum, ya kan? Nah, untuk itu pada video pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan dadah.